Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SLBD dan D1 YPAD Surakarta, kepada Ibu Tri Mulyani selaku pemateri pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLBD dan D1 YPAD Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif di sekolah, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SLBD YPAD Surakarta, dan yang kami hormati Ibu Tri Mulyani S. Dan saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan hari ini bagi Putri ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga kita berharap kegiatan ini nanti bisa menjadikan Putri lulus sebagai guru penggerak nih. Dan pada kesempatan ini juga kami memotivasi untuk Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti langkah dari Putri, yaitu mengikuti atau mendaftar sebagai calon guru penggerak. Karena banyak sekali kebermanfaatan dari calon guru penggerak ini, selain untuk pribadi misalnya nanti bisa mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu nantinya bisa menjadikan Bapak Ibu guru menuju karir yang lebih, misalnya menjadi pengawas ataupun menjadi kepala sekolah. Dan untuk diri pribadi guru penggerak ini sangat bagus untuk hari nanti atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, kepada Ibu Tri Mulyani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesempatan, juga kesehatan, dan niat yang baik untuk belajar bersama. Di sini saya akan berbagi tentang budaya positif dari materi yang saya peroleh di Diklat Calon Guru Penggerak. Terima kasih. Saya mulai langsung saja adalah tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin di sini nanti saya akan minta bantuan Bapak Ibu semua untuk game sebentar. Game tentang cobalah buka. Anda adalah A. Diumpamakan Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan Anda menggenggam suatu benda yang sangat berharga. Bisa apa saja, sesuatu yang sangat berharga. Bahkan bisa Anda membayangkan yang digenggaman adalah anak Anda atau ibu Anda. Selanjutnya, rekan di sebelah Anda berlaku sebagai B dan berusaha dengan segala macam cara untuk membuka genggaman Anda. Boleh dengan bujukan, boleh dengan hardik menghardik,
boleh dengan menggoda, boleh pula dengan memberi penawaran, misalnya sejumlah uang atau memberi hadiah atau mentraktir, seperti itu boleh. Monggo silakan dicoba. Berkolaborasi dengan teman sebelah. Salah satu sebagai A dan teman sebagai B. Monggo. Bisa dibujuk tidak harus dengan pertunjukan bisa. Lah malah gelut piye? Malah gelut. Ini ora ada. Ora apa. Oh, paradigmanya apa, Bu? Kita tidak boleh menutupi ilmu. Yang teman pengen jaluk gitu, Bu. Panjenengan sebagai A menutup genggaman Anda. Secara Terus apakah panjenengan yang sebagai B berhasil membujuk A untuk membuka genggamannya? Berhasil, Bu, ini. Ikhlas. Ada yang berhasil dan ada yang tidak ya. Selanjutnya, dalam kegiatan ini siapakah yang memegang kendali atau memegang kontrol? Yang punya. Sing genggam no. Oh. Dan aku kok sing anu ya. Oke. Penjelasan bebas berpendapat boleh karena kita merdeka di sini ya. Nggih. Monggo. Kita nanti menganalisis seperti apa yang sebetulnya kan. Monggo kita belajar dengan paradigma baru. Kita lanjut pada teori kontrol. Tanya dulu, sudah boleh dilepas, Bu. Sudah kan pertanyaan. Lah kok tumpang? Dia gini terus, takut direbut, Bu. Yang digendong anaknya dia. Jadi anak Istri. Oke. Saya lanjutkan ya. Yang pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid. Kira-kira menurut penjelasan bagaimana? Guru mengontrol murid. Berdasarkan tadi ya berdasarkan games tadi. Satu sebagai guru dan satu sebagai murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan atau iming-iming hadiah itu tadi efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi yang kedua bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalimat ini atau pernyataan ini kita rasakan. Bagaimana keseharian kita menghadapi murid dengan ilusi seperti ini? Bagaimana posisi saya di mana? Selanjutnya, perbedaan paradigma stimulus kontrol dan teori kontrol. Pada stimulus kontrol atau stimulus respon menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita semua adalah sama. Ini menurut teori stimulus respon atau stimulus kontrol. Sedang menurut teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan semua orang adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat sesuatu
perilaku itu adalah sama. Sedang pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang dengan berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa semua orang itu punya pandangan yang berbeda tentang dunia. Menurut stimulus kontrol yang selanjutnya, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi orang itu melakukan sesuatu yang menurut aturan atau kriteria secara umum itu adalah salah. Itu adalah suatu kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai, itu adalah kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku orang itu adalah memiliki tujuan. Iya. Selanjutnya menurut stimulus kontrol, bahwa orang lain itu bisa mengontrol orang lain. Sedang pada teori kontrol, bahwa hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Mau dibujuk seperti apa, mau diiming-imingi sesuatu apa yang besar sekalipun, kita tergantung kita, karena kita yang mengontrol diri kita. Itu menurut stimulus kontrol. Ini menurut teori kontrol. Terus yang selanjutnya, menurut stimulus kontrol, bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi pemaksaan itu bisa dilakukan dengan prasyarat. Sedang pada teori kontrol, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lebih memilih kolaborasi pada teori kontrol. Yang selanjutnya, bahwa pada stimulus respon, model berpikirnya jadi menang kalah, karena tadi ada perilaku buruk itu ada suatu kesalahan. Maka di situ juga ada model tentang menang dan kalah. Sedang pada teori kontrol tidak ada menang kalah, ya ada menang-menang, karena tadi kolaborasi. Selanjutnya, bahwa apakah disiplin? Makna disiplin. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan pada peraturan, bahkan pada hukuman. Sesungguhnya disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya orang tersebut patuh atau mengikuti aturan kita. Itu makna disiplin yang ini. Sekarang disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya untuk tertib atau mengikuti keyakinan yang kita pilih. Itu kita sendiri yang memaksa diri kita, bukan maksaan dari orang lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bahwa kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi intrinsik atau bujukan dan pengaruh dari orang lain. Selanjutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu bersifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai atau dimiliki oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang dapat membangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dirinya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi motivasi itu dari dalam diri sendiri. Nilai kebajikan yang dipilih menurut Ki Hajar Dewantara adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai pada profil belajar Pancasila, yaitu pertama beriman
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sebagai fondasi, makanya ditempatkan di nomor 1. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis, yang keempat adalah berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam adalah kreatif. Sesungguhnya perilaku manusia itu dapat dikelompokkan jadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Monggo Bapak Ibu dirasake, diraoske ini, bahwa motivasi kita berperilaku kesehari-harian itu sesungguhnya dapat dikelompokkan hanya dengan 3. 1, untuk menghindari hukuman, karena kita hidup kan bermasyarakat, di rumah tangga juga, di tempat kerja juga. Dari 3 tempat ini memiliki aturan atau kesepakatan yang berbeda. Dan tergantung diri kita sendiri mau bermotivasi seperti apa. Apakah yang pertama melakukannya hanya agar tidak dihukum oleh pimpinan atau tidak ditegur oleh pimpinan, atau karena yang kedua supaya dapat imbalan atau supaya dipuji. Itu hanya diri kita yang tahu. Atau yang ketiga menjadi orang yang saya inginkan, saya mau jadi orang seperti apa. Yang selanjutnya kita bahas tentang menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi motivasi yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, supaya saya tidak ditegur oleh pimpinan atau dihukum oleh pimpinan. Ini adalah tingkat motivasi paling rendah. Dengan ini akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan? Pasti ditegur atau dihukum, kena SP. Nah, ini motivasi paling rendah seperti ini. Juga untuk menghindari permasalahan yang muncul. Karena jelas kalau misalnya kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman, motivasi lainnya adalah karena kalau kita kena hukuman, kena SP, ada timbul masalah. Dan ini adalah motivasi paling rendah. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini setingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama tadi. Biasanya pertanyaan yang muncul adalah, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal tersebut? Misalnya, kita mendapat tugas yang tidak biasa dari pimpinan. Dengan orang yang memiliki motivasi ini, motivasi hanya ingin mendapat penghargaan atau imbalan, maka dia akan ketika dapat tugas itu akan bertanya dalam pikirannya, aku mau itu apa ya? Saya akan diberi hadiah apa untuk setelah melakukan itu? Seperti itu yang muncul. Selanjutnya, melakukan sesuatu itu demi untuk mendapatkan pujian atau hadiah itu tadi. Dan pujian dan hadiah menurut orang dengan tipe ini adalah sangat penting dan menjadi ukuran kualitas hidup. Motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi motivasi dari dalam ini, motivasi intrinsik. Saya mau jadi orang seperti apa? Orang yang bagaimana? Seperti itu.
Yang pertanyaan yang muncul adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa? Kemudian mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang sudah mereka yakini, bukan untuk orang lain atau untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain tersebut. Melakukan sesuatu karena adanya motivasi dari dalam, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini monggo kita ratakan lagi. Ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu yang pertama adalah berdampak pada murid. Itu seperti apa? Muridnya jadi malah merasa tidak nyaman, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Ini kita lakukan ketika kita menghadapi seseorang atau menghadapi murid atau menghadapi anak kita yang sedang melakukan kesalahan. Biasanya kita melakukan apa? Melakukan hukuman kah? Memberikan konsekuensi kah? Atau melakukan restitusi? Yang pertama tadi ada hukuman, itu berdampak pada muridnya, ada ketidaknyamanan, bahkan sampai pada mengasingkan diri si murid ketika kita memberi hukuman, atau ketika dengan masalah itu kita memberikan konsekuensi. Maka dengan konsekuensi murid akan mungkin kehilangan waktu belajar misalnya ketika datang terlambat 5 menit, maka anak itu harus mengganti 5 menit berikutnya untuk yang keterlambatan tadi. Konsekuensinya adalah anak kan menjadi kehilangan waktu istirahatnya 5 menit karena dia harus mengganti yang awal tadi. Itu konsekuensi. Terus kalau diterapkan dengan restitusi seperti apa? Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang selanjutnya, hukuman itu bersifat tiba-tiba. Saat itu, ketika ada masalah itu, baru hukuman diberikan. Kadang pun itu sesuatu yang tidak terduga hukumannya, dan tentu saja tidak diharapkan oleh anak, dan bisa jadi itu melukai baik secara fisik maupun secara psikis. Itu hukuman. Secara psikis misalnya kita kalau hukuman itu biasanya dengan apa toh? Tadi marah sikapnya, emosi. Kalau orang dengan emosi, maka yang diucapkan pun kadang di luar kendali. Nah, dengan kata-kata yang di luar kendali, di luar kontrol, yang mengucapkan itu tadi kan bisa jadi yang keluar sesuatu yang menyakitkan. Nah, itu kan menjadi berarti itu melukai secara psikis. Bisa jadi melukai secara fisik dengan apa? Ketika kita marah dan melakukan sesuatu di luar kontrol, misalnya saja ada benda melayang atau tangan kita melayang kepada orang yang kita anggap merasa bersalah, itu kan melukai secara fisik. Terus hukuman ini kan dibuat oleh guru. Anak nggak tahu ketika melakukan kesalahan dia akan mendapat apa, anak nggak tahu. Dan gurunya pun tidak membuat perencanaan ketika anak melakukan ini, saya akan hukum dengan ini, tidak. Secara tiba-tiba diberikan, dan kadang itu tergantung situasi emosi gurunya juga. Itu dengan hukuman. Hukuman itu menyakitkan dan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Kalau pada konsekuensi itu dibuat secara masuk akal. Misalnya, kalau pada pelajaran matematika ya hukumannya berkaitan dengan matematika, atau pada saat itu misalnya dia terlambat 5 menit seperti tadi, dia terlambat 5 menit, ya dia mengganti 5 menit di akhir, jadi mengurangi waktu dia istirahat. Itu konsekuensi. Konsekuensi ini dibuat antara guru dan murid, jadi ada kesepakatan. Sebelumnya ada kesepakatan. Kalau terlambat 5 menit, apa yang dilakukan? Kalau ngantuk di kelas, apa yang dilakukan? Itu ada kesepakatan antara guru dengan murid. Konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan dan melakukan peringatan, serta menerapkan konsekuensi ketika pelanggaran dilakukan. Sedang untuk restitusi
Ketika pelanggaran itu terjadi, yang dibuat adalah undangan. Undangan kita membuat pertemuan untuk melakukan restitusi tersebut. Restitusi dibuat oleh anak, bukan oleh guru, tapi dibuat oleh anak. Restitusi ini menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan membimbing kerangka acuan berpikir restitusi kepada anak. Yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa manusia memiliki 3 motivasi. Motivasi pertama adalah karena takut terhadap hukuman atau menghindari hukuman. Yang kedua adalah karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian. Yang ketiga adalah tadi motivasi intrinsik. Kita kaitkan dengan ketika seseorang dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini ditampar di sini pada pernyataan yang berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada misalnya anak untuk berperilaku tanggung jawab, atau kepada murid untuk memperoleh sesuatu yang baru, atau kepada bawahan atau karyawan agar melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih berkualitas, itu pimpinan berasumsi bahwa kita tidak dapat melakukan hal pekerjaan tersebut, atau kita memilih untuk tidak melakukannya. Ini sebetulnya apa istilahnya ya? Tamparan secara psikis. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang itu adalah tupoksi kita, dan pimpinan masih harus mengingatkan, masih harus ngoyak-ngoyak, itu sama halnya bahwa pimpinan menganggap kita bahwa kita tidak bisa bekerja. Mungkin buatan dengan kalimat seperti ini. Tidak perlu dijawab. Ini kita memberi pertanyaan kepada diri kita sendiri dan jawabannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Ini Toroso. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini fokusnya adalah pada murid. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi untuk belajar dari kesalahan. Kalau tadi hukuman itu kan menebus kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita diberi perlakuan tertentu oleh orang yang lebih dewasa atau guru, itu sebagai tebusan atas kesalahan kita. Tapi kalau restitusi itu bukan tebusan, tapi dengan kesalahan itu apa yang harus saya lakukan? Jadi belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Kira-kira kalau tadi pada hukuman, dengan anak melakukan kesalahan, lantas guru memberi hukuman kepada anak, hubungan antara guru dan siswa itu bagaimana? Nyaman tidak? Atau baik tidak hubungannya nanti? Setelah muridnya dihukum, bagaimana perasaan terhadap guru? Tidak nyaman. Nah, kalau dengan cara restitusi, ketidaknyamanan itu tidak ada. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing.
Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling efektif. Bahwa restitusi juga fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi untuk menguatkan, dan restitusi adalah fokus pada solusi dari masalah tadi yang muncul. Itu kita cari solusinya seperti apa. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang keyakinan kelas. Kalau kemarin atau sebelumnya itu yang ada adalah di sekolah itu ada peraturan di sekolah seperti A, B, C, D. Sekarang yang bukan lagi peraturan. Kalau peraturan kan dari atasan, dari pimpinan, dari pihak sekolah diberlakukan untuk murid atau untuk semua karyawan. Kalau sekarang keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena peraturan berisi larangan dan keharusan. Tanpa harus murid nggak harus tahu alasannya apa, kenapa dibuat peraturan seperti itu. Sementara kalau keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan murid yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Yakin itu luwe intim misalnya luwe apa ya? Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya bersama guru dengan murid. Tidak murid dengan pihak sekolah. Agama itu kan sifatnya benar-benar lebih nganu banget. Berdasarkan kesepakatan. Daripada Yang kesepakatan selanjutnya mungkin adalah rata kebutuhan dasar manusia. Itu bisa dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan untuk penguasaan. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, boten? Ada kebutuhan akan kesenangan. Nggih boten. Ah, itu buktinya kalau ada waktu longgar refreshing karaoke gitu, Pak. Itu kebutuhan dari kesenangannya terpenuhi. Pak Yudi pengajar, kan kesenangan Bu. Yang selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Nggih boten? Perlu enggak kebutuhan kebebasan? Perlu. Perlu. Masuk main kamar mandi lah itu. Alah itu. Kan perlu itu kebutuhan kebebasan. Pak sama kamar mandi kan tuh. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama ada sebagai penghukum. Kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Mari dicermati, kita berada pada posisi di mana? Di 1 atau di nomor 2 atau di nomor 5? Ditanyakan pada diri sendiri ya. Lihat situasional Bu. Kan ibaratnya kita kok sebagai orang tua atau orang tua bisa manajerial, bisa posisi sebagai penghukum. Biasanya seseorang yang menempatkan diri pada posisi penghukum itu menggunakan nada tinggi. Terus bahasa tubuhnya melotot, jarinya sambil nunjuk-nunjuk dan menghadir. Itu pada posisi penghukum. Contohnya adalah bisa ini. Terlambat lagi. Kamu selalu datang terlambat. Biasanya institusi militer. Nah, ini kan Ya Bu ya, karena suaranya mentalnya wajib meninggi. ya, mentalnya wajib biasa. Terus kalau suara meninggi biasanya juga dengan kencang pada Jawanya. Hasilnya apa? Dengan kita menempatkan diri pada posisi penghukum, 1, murid menjadi marah, rasa tidak enak di hati. Terus bisa jadi dia mendendam kepada guru tersebut. Bisa jadi menjadi lebih agresif. Bahkan bisa ketika tidak bisa dilampiaskan di situ, di rumah bisa ngamuk-ngamuk. Apa yang ada di rumah di
ini pulang sekolah kok kayak gini tuh kenapa? Dia nggak tahu. Ada orang tuanya merasa aman, tidak memperlakukan hal yang membuat dia tidak nyaman itu nggak ada. Tapi sampai rumah ngamuk-ngamuk. Bisa jadi seperti itu ketika mendapatkan orang yang lebih dewasa menempatkan posisi sebagai penghukum. Sekarang yang kedua, posisi kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, menghalus, nampak sedih. Terus bahasa tubuhnya mendekat ke anak, agak-agak lesu untuk memantapkan aktingnya ya, seperti itu. Terus contohnya misalnya, di kamu ini bagaimana? Kamu kan sudah berjanji pada ibu untuk tidak datang terlambat, seperti itu. Bahasanya halus. Hasilnya apa? Murid jadi semakin merasa bersalah. Wes telat itu salah. Dikatakan seperti itu oleh gurunya menjadi tambah nelongso. Jadi dia merasa semakin mengecewakan gurunya, membuat gurunya gelo. Murid menjadi merasa gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Adi berarti sapa nganti ra mlebu sekolah kan tau. Sapa? Lagi terasani dong. Hah? Apa lagi terasani? Sekarang yang selanjutnya adalah menempatkan diri sebagai teman. Kula iki kok wonten tangan. Seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai teman itu biasanya dengan suara rendahan, lebih familiar kepada murid, lebih akrab, dengan sedikit canda-candaan ketika berbicara dengan murid. Bahasa tubuhnya seperti apa? Mendekat ke murid, makanya memberikan senyuman atau sering berkelakar dengan murid. Contohnya adalah misalnya, Gunung Kidul. ayolah Adi, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah berjanji sama ibu. Itu karena tadi kan berteman, jadi kalau dengan teman itu kan lebih banyak, lebih ekspresif. Untuk beliau seperti itu. Hasilnya apa? Murid merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi dampak negatifnya adalah anak tidak mandiri. Dia akan ketika melakukan hal yang tidak sesuai, dia akan mengandalkan guru tersebut untuk menyelesaikannya. Ada doanya ya Bu ya. Oke. Yang keempat adalah posisi pemantau. Biasanya kalau posisi guru yang menempatkan diri sebagai pemantau itu suaranya datar, tidak ekspresif. Terus bahasa tubuhnya juga formal. Nanti nelpon. Nggih. Kalimatnya bisa Mari pun rasa-rasa lari. Adi, kamu tahu jam berapa kita mulai belajar? Iya Pak, saya tahu. Kalau kamu tahu konsekuensinya juga jika terlambat? Iya Pak, saya seperti itu. Saya harus, iya Pak, saya harus tinggal kelas sementara untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Jadi lebih formal. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi. Jadi pelanggaran yang dia lakukan itu murid tahu konsekuensinya. Karena di situ emosi tidak dimainkan. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ini taraf paling tinggi. Nada suaranya tulus, bukan kaku. Terus selanjutnya bahasa tubuhnya tidak kaku. Tidak kaku dan lebih mendekat kepada murid. Contoh percakapannya seperti ini. Adi, ini lagi-lagi Adi contohnya ya, Pak Hasan deh, Adi sebagai contoh. Kan lama nggak kelihatan, dalam disebut juga. Oh, terus. Warani Ron. Guru menyampaikan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, iya tahu Pak, jam 7. Pas, ini kita jam 7 mulai. Gurunya menyampaikan, iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi pun menjawab,
saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya membalas, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu di sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru kemudian membalas, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, di sini itu guru hanya merangsang anak bagaimana mencari solusi dari masalah yang dia ciptakan. Dia datang terlambat, menawarkan solusimu seperti apa. Bukan guru yang mengatur kamu harus begini, tapi solusi itu anak sendiri yang memunculkan, anak sendiri yang menawarkan. Karena sesungguhnya kondisi anak itu yang tahu adalah anak itu sendiri. Nek teori Hasilnya adalah Nggih, kepada murid dengan guru, murid dapat mencari jalan keluar dari permasalahannya. menurut perkembangan emosional, perkembangan mental juga tahu. Sekarang segitiga restitusi. Tadi kita sudah bahas tentang restitusi dan ini segitiga restitusi untuk pemecahan Kondisi masalah. lapangan realnya. Nah, Ya mau minta mau dibayang ngene iki ora sakti mentale halus terus. Tadi sudah dibahas bahwa masalah itu timbul ketika anak nek teori ini. sedang kebutuhannya tidak terpenuhi. Tadi ada 5 kebutuhan dasar pada anak. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka anak menjadi milik masalah. Kita coba menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mari kita bahas bersama. Apa itu menstabilkan identitas? Anak yang melanggar peraturan karena mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan sehingga dia merasa gagal. Jika kita mengkritik dia, wes gagal, malah dikritik. Kita tidak memberi solusi. Dia tetap Masuk saja di gagal. drive-nya sekolah Oh, kita ini teman. di ruangan saya. Maka langkah kita adalah Tidak. Ya kan. kita bisa menyampaikan ke anak untuk menguatkan si anak itu tadi. Iki Bisa dengan kalimat, cuman terus apa memang tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga dengan kalimat, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bisa pula dengan kalimat, kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Kita loh ya, bukan anak sendiri atau guru sendiri tidak, tapi kita. Bisa juga dengan kalimat bahwa ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau bisa juga dengan kalimat, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Bisa dengan kalimat itu. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jika kita tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan salah, maka kita dapat menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi tindakan tersebut. Contoh kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu bisa. Atau dengan kalimat lain, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini, seperti itu. Atau bisa juga dengan kalimat yang lain, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa dengan kalimat itu. Bisa juga dengan kalimat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini adalah langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Artinya kita sudah
punya motivasi intrinsik, punya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jika identitas sukses sudah dicapai dan tingkah laku yang sudah tervalidasi, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak adalah apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Ini pertanyaan kepada murid. Yang selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau juga bisa dengan kalimat, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Bisa juga dengan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bisa dengan kalimat itu. Ini adalah pengalaman saya tentang penerapan restitusi di sekolah. Pada kasus murid yang melakukan pelanggaran keluar dari sekolah pada saat jam istirahat untuk jajan. Sesuai kesepakatan di sekolah bahwa anak-anak tidak boleh jajan di luar. Ini ada anak yang keluar sekolah untuk jajan dan itu cukup jauh sampai di SMA Man 2. Kalau dari sini cukup jauh. Sampai di sana kemudian saya berusaha memanggil anak-anak yang keluar ini, saya ajak berbicara, saya terapkan restitusi di sini. Dan hasilnya lebih baik, anak menyadari dan mau berubah serta memberikan keyakinan bahwa dia tidak akan melakukan itu lagi dan memberi saran atau usulan untuk lebih baik lagi ke depan. Yang selanjutnya adalah penerapan restitusi di rumah. Ini pada kasus anak saya yang notabene dengan disleksia dan kemampuan komunikasi itu sudah ketika waktu senggang dia melihat YouTube. Sebetulnya yang dilihat itu hanya video-video pendek yang percakapan lucu seperti itu. Tapi kadang-kadang kan itu guyonan-guyonan atau percakapan lucu itu mengandung kata-kata yang seperti tidak pantas untuk anak-anak, atau seperti kita itu anggap itu tidak pantas, atau kata kasar atau seperti itu. Nah, ketika suatu kali saya kaget juga, kok dia bisa berucap seperti itu, padahal di lingkungan rumah tidak ada, di lingkungan dia main tidak ada, di lingkungan keluarga besar tidak ada, tapi dia bisa mengucapkan itu. Nah, ketika dia mengucapkan itu, kemudian saya ajak ngobrol anak saya tanya, "Le, kamu tahu nggak itu artinya apa?" Nggak tahu. Jadi dari video itu dia menirukan kata yang dia nggak tahu maknanya. Bagi dia kan itu benar, karena nggak tahu itu artinya apa. Nah, kemudian saya sampaikan, tahu nggak kalau kata yang kamu ucapkan itu artinya seperti ini? Dia kaget. Oh, seperti itu ya. Nah, dia kaget. Terus kemudian saya lanjutkan, menurutmu apakah kata-kata itu baik? Dia jawab, tidak, itu tidak baik. Kamu suka nggak dengan kata itu? Tidak. Kalau kamu dikatakan dengan kata itu, kamu mau nggak? Nggak mau. Jadi ini menanamkan pemahaman dan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak baik. Dan dengan dia seperti itu, kemudian dia menyadari bahwa itu salah. Kemudian saya tambahkan, saya sampaikan lagi, Le, kalau kamu dengar kata-kata yang kamu tidak tahu maknanya, kamu nggak boleh mengucapkan itu baik kepada dirimu sendiri
maksudnya kepada ibu atau kepada temanmu. Kau harus tahu dulu maknanya dari kata yang kamu ucapkan. Saya sampaikan itu. Dia menyatakan iya. Dan di lain waktu ketika dia mendengar kata-kata yang dia tidak tahu maknanya, dia selalu tanya ke saya. Kata ini maksudnya apa? Seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga itu menjadi lebih baik. Ketika saya konfirmasi ke sekolah, tidak ada lagi toksik. Di rumah pun tidak, dengan saudaranya juga tidak. Yang tadinya saya begitu kaget kok dia bisa ngomong seperti itu. Dan ternyata dengan saya coba restitusi itu tadi bisa lebih, karena dia jadi menyadari bahwa dia tidak ngomong seperti itu, tidak mengucapkan kata itu bukan karena takut dengan saya atau takut dengan ustadzanya, bukan. Tapi karena dia tahu bahwa ketika kata itu diucapkan itu menyakiti orang. Dan dia pun tidak mau dia mendapatkan atau diberi ucapan dengan kata itu. Nah, dengan itu kan menjadi lebih baik. Tidak ada yang merasa bersalah, tidak ada yang emosi juga akhirnya. Hubungannya pun tetap baik antara saya dan ya tidak ada yang sakit hati atau apa. Jadi dengan restitusi ini ternyata ketika saya terapkan menjadi lebih baik. Bisa memperbaiki hukuman, bisa memperbaiki hubungan, bisa menyelesaikan permasalahan juga. Saya sudah menerapkannya di sekolah untuk satu kasus tersebut, di rumah untuk beberapa kasus dengan keluarga saya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau konfirmasi atau bertanya atau diskusi, monggo saya persilahkan. Mungkin ada yang mau konfirmasi atau ditanyakan atau kita bahas bersama. Ya, terima kasih Ibu Trimulyani atas paparannya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bersama, kami persilahkan. Monggo sinten? Iya, Pak Sunar monggo. Terima kasih sedikit dari saya, Putri. Sebenarnya sudah jelas pemaparan yang tadi sangat bagus. Cuma itu kayaknya kayak kontroversi itu ya. Maksudnya itu ada teori-teori tadi kan ya. Itu kok kayaknya berlawanan begitu. Nah, maksud saya ketika kita menerapkan di pendidikan pada anak kita itu, berarti kita itu harus memilih ya. Memilih. Maksudnya kayak teori apa tadi itu? Teori-teori kan ada tadi. Kontrol sama teori apa itu kan berlawanan. Ya, kayaknya berbeda gitu ya. Ini caranya seperti ini, tapi yang satu kok begini. Dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, apakah dengan demikian itu berarti kita harus memilih, ya? memilih teori mana yang harus kita pilih, yang tentunya yang baik untuk anak kita. Gitu. Terima kasih. Nggih Pak Sunadio, terima kasih konfirmasinya. Nggih Pak, sebetulnya kita tidak hanya diberi kau harus begini, boten. Kita runut dulu dari paradigma yang sebelumnya sampai paradigma yang sekarang itu yang terbaik bagaimana kita memperlakukan anak. Karena di kurikulum Merdeka sekarang pun yang kita pakai itu kan kita menghamba ke anak, orientasinya kita ke anak bukan pada guru. Jadi kita hanya mengembangkan apa yang ada di anak. Jadi pusatnya adalah pada anak. Kalau saya terapkan di sini ada sebagai ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dari yang paradigma sebelumnya bahwa hukuman biasanya waktu kecil kita dulu kalau kita datang terlambat di sekolah, apa yang kita terima? Dihukum, betul. Dihukum
Seperti itu, oke? Nah, paradigma yang dulu adalah bahwa guru itu menerapkan hukuman untuk murid. Dengan seperti itu, perasaan kita bagaimana waktu itu? Izin, betul. Nah, malu, pertama malu, kedua jadi merasa rendah diri. Terus ada marah juga kan? Lah, kita pernah pada suatu masa waktu kita sekolah dulu, kita berada pada posisi murid. Murid yang diberi hukuman ketika melakukan kesalahan, seperti itu rasanya. Nah, sekarang kita beralih pada paradigma yang sekarang. Apakah kita akan menerapkan yang paradigma dulu, menerapkan itu kepada murid kita? Padahal kita sudah tahu rasanya bagaimana menjadi murid yang dihukum di depan kelas, dipermalukan di satu kelas di depan teman-temannya. Itu bagaimana rasanya, gitu kan kita tahu. Nah, apakah sekarang ketika kita menjadi guru akan memperlakukan murid kita dengan cara seperti itu juga? Nah, itu tadi paradigma yang dulu ada dengan hukuman. Nah, sekarang dengan restitusi. Ketika pada paradigma hukuman itu rasanya seperti itu. Dan saat hukuman dulu itu guru nggak tanya kenapa kau terlambat, nggak tanya. Alasannya seperti apapun kita nggak mau tahu. Yang penting kau terlambat, kau dihukum. Tapi kalau yang sekarang itu terlambat pasti ada alasannya. Ngerti deh Pak Sana. Jadi paradigma dulu yang seperti itu dan kita merasakan pada posisi murid pada saat itu, jangan sampai itu terulang pada saat ini. Kita masanya sudah berbeda dari yang waktu dulu dengan kondisi seperti itu. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah kita akan mengulangi seperti itu? Maka itu tadi paradigmanya berubah. Kita pilih mana yang terbaik dan mana yang paling solutif. Nonton di Bapak Ibu. Nonton di Pak Jenar. Ini Pak. Oke, Bunda. Nggak usah pakai aja, nggak apa-apa. Ya Putri, saya menanyakan ya, kita ngambil restitusi ya, restitusi misalnya. Setelah kita mengambil restitusi ya, cari solusi tadi toh, terus otomatis kita pantau ya, kita pantau. Terus melakukan kesalahan lagi, tapi beda kasus ya. Itu berarti kita ngambil restitusi lagi gitu. Iya. Pantau lagi, lakukan lagi, berarti berkali-kali ya. Iya, jadi setiap anak melakukan kesalahan, ya coba kita terapkan dengan restitusi tersebut. Supaya apa? Tidak ada rasa sakit hati di anak. Kita menjaga anak juga. Terus hubungan kita dengan anak juga tetap baik. Kita bantu ya. Karena kalau restitusi itu kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Ya, jadi berkali-kali ya Bu. Bisa jadi berkali-kali. Karena kasusnya berbeda gitu. Ya. Oke. Kan anak juga baru dalam proses pematangan. Kita nggak bisa menggeneralisasi ketika kasus ini kita atasi bahwa ya kudunya gue wes paham karena kemarin kan harus dikandani seperti itu kan nggak bisa. Belum bisa untuk berpikir lebih dewasa seperti kita. Karena kita kan ya sudah di dunia berapa puluh tahun. Anak-anak itu baru belasan tahun di dunia, jadi pengalamannya juga belum banyak. Terima kasih. Oke, sampai dulu. Mungkin ada yang lain. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi ke Putri. Sinten monggo. Nggih, sampun boten wonten nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi boten? Kami semua. Terima kasih Putri atas paparannya. Semoga
apa yang telah disampaikan Putri tadi tentang budaya positif di sekolah bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan untuk selanjutnya. Maka terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke Pak Jan. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa sekali guys apa yang didapatkan Putri. Ada sedikit ilmu yang banyak ilmu mungkin yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan Putri terkait bagaimana mendidik anak gitu Putri dan bagaimana perlakuan ketika anak itu salah kepada kita atau kepada lingkungan kita. Selanjutnya yang tadi saya masih ternyanyi itu perkataan dari Ki Hajar Dewantara ya Putri. Disiplin itu dari dalam diri sendiri. Monggo Bapak Ibu, kata-kata itu kita rasakan bersama-sama bahwa yang mendisiplinkan Bapak Ibu itu bukan kami kepala sekolah, bukan teman-teman, tapi diri kita sendiri. Ayo kita bersama-sama mencoba. Kalau tidak kita paksakan, biasanya memang tidak bisa ya Bu ya. Monggo, itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tri sudah memberikan waktunya untuk memberikan kami ilmu yang sangat bermanfaat sekali.